Berikutnya kami persilakan tanya jawab ada atas nama Ananda Ine ya. Kak Ine, mana nih Kak Ine? Silakan boleh berdiri Kak Ine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Ustadz, Waalaikumsalam. mohon izin bertanya. Kalau hati udah penuh luka, kecewa dan bahkan dendam, apakah cukup dengan kita sabar dan doa atau perlu langkah nyata untuk membersihkan hati itu? Makasih. Silakan Ustadz Fikri. Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaan dari Mbak Ine, apakah cukup dengan sabar? Sabar itu puncaknya. Sabar itu bisa juga berarti maafkan kesalahan dia. Tadi Ustadz Arifin Nugroho sudah menyampaikan, kita mengharap kepada Allah perbuatan memaafkan kita kepada orang yang melukai perasaan kita, itu memberatkan timbangan kita. Begini aja deh nih, gampangnya nih. Kalau kita masuk surga gara-gara sholat kita jauh, besok kita puasa, mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur. Amin. Amin, amin. Kalau kita masuk surga, kita nyangka gara-gara amalan puasa kita jauh. Tapi boleh jadi, Ustadz Arifin tadi bilang tuh, boleh jadi yang memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Karena kita bersabar puncaknya dan mau memaafkan orang lain. Bersabar itu memaafkan bukan berarti melupakan. Tetapi menata hati kita untuk tidak terjebak kepada egois. Nah ini penting nih. Saudara, yang membuat kita marah itu karena egois tuh. Dan setan paling seneng main di ego kita tuh. Lo digituin diem aja. Lu sama dia kan hebatan lu. Harga diri lu diinjek-injek. Egois tuh. Ketika kita bisa mengendalikan ego kita, muncul kesabaran, itu luar biasa. Memaafkan bukan berarti tidak melupakan. Karena enggak mungkin. Kita bukan malaikat. Betul apa tidak? Setiap orang yang melukai kita ada list daftarnya. Hei. Karena itu yang terpenting adalah bersabar pada tingkatan utama, maafkan dia, tapi jangan lupakan kesalahannya. Kalau kita tidak melupakan kesalahannya, berarti kan kita jaga-jaga jangan sampai kita terluka lagi. Jaga-jaga jangan sampai kita terluka lagi. Karena itu penting untuk bersabar. Maafkan dia, tapi jangan melupakan kesalahannya. Supaya kita tidak sampai jatuh pada lubang yang sama. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin menambahkan begini. Memang setiap kita ini punya kemampuan berbeda-beda dalam mengendalikan emosi kita. Ada orang yang gampang marah, tapi gampang juga maafinnya. Ada nggak kayak gitu tuh? Oh kalau marah, bla 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 bla, apaan aja keluar. Tapi selesai, ya sudah selesai semuanya. Ada yang kayak gitu tuh. Ada lagi orang yang susah marah, tapi sekalinya marah dendam kusumat. Ada nggak kayak gitu tuh? Mana dia orangnya kalau ada? Jauh di sana. Tapi sebagus-bagusnya orang, nggak mudah untuk marah. Kalau ada orang yang melukainya, dia gampang memaafkannya. Kenapa? Penilaiannya yang tadi disampaikan oleh Ustadz Arifin Nugroho, penilaiannya kacamatanya adalah akhirat. Oh, mudah-mudahan dengan saya tersakiti, kurang dosa saya. Amin. Bertambah pahala saya. Sebab kalau dari ibadah-ibadah yang saya kerjakan menyebabkan saya masuk surga, ibadah saya rasa-rasanya kok banyak banget kurangnya. Sholat kita nih, kita yang tahu nih. Betul apa enggak? Kelihatannya doang rajin ke masjid.
Nggak taunya di samping masjid ada janda bahenol. Umpama. Boleh jadi kacamata yang kita pakai adalah kacamata akhirat. Ya. Kesalahan orang lain boleh kepada kita. Mudah-mudahan pertama segera kita maafkan. Yang kedua, itulah ladang pahala buat kita. Yang ketiga, salah dan dosa kita. Mudah-mudahan dengan peristiwa tersebut Allah ampuni dan Allah rontokan. Wallahu Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Fikri Haikal, boleh duduk kembali. Sesaat lagi kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru-guru kami. Tetaplah bersama kami.